ini gua kedapatan pagi-pagi inspeksi BRP 2018 Matic, yang dimana mobilnya itu bermasalah di bagian Matic, tidak bisa di perpindahan. Jadi kalau mau perpindahan gigi itu harus kita pencet knock secara manual. Di samping itu mobilnya bekas laka, di samping bekas laka juga bekas banjir. Jadi super komplit pagi-pagi ini ya. Yuk kita lanjut aja, kita cek. Lanjut ke pengecekan di bagian tulangan depan ya. Ini di bagian bullhead udah terlihat keriting sama ada karat juga ya, terlihat. Terus di bagian support kanan juga udah bekas repairan ataupun bekas las-lasan ulang, terus sama di lapis pelingkutnya. Wow, sangat-sangat begini amat ya. Di bagian bullhead juga keriting. Nah, kita di bagian aki buka, di bagian akinya udah gantian ya. Kalau untuk airnya sih masih tergolong normal ya, air akinya masih tergolong normal, aman. Mobil 2018 tapi kondisinya sudah begini ya. Kita lihat di bagian radiator airnya udah tidak menggunakan coolant lagi ya, ini pakai air biasa sama karat juga. Ini perlu kuras total, ini mesti pakai coolant. Kita lihat di bagian ruang mesin, olinya juga tidak terawat. Aduh, ini mobil sangat disayangkan ya, mobil tahun 2018 tapi bekas insiden. Ini di bagian supportnya terlihat keriting, penyok, bekas las-lasan tidak rapi, terus ditutup lingkut. Iya sih apa adanya, tapi nggak gini-gini amat gitu. Aduh, sangat-sangat disayangkan. Ini di bagian support kiri juga sama ya, ini tuh terlihat ya, las-lasannya terlihat ya. Nah, itu udah jelas banget kan. Di bagian supportnya udah keriting. Di bagian apron udah di repair ulang ya, itu di bagian kap mesin juga udah bongkaran. Untuk bagian silen depan udah repairan kap mesin ya, itu warnanya aja udah tidak sejajar sama warna bodi karena memang dia udah bekas bongkaran. Di bagian strip kanan ataupun itu juga tulangan fender itu udah bekas las-lasan ulang. Lanjut kita di bagian kap, bagian atasnya tuh udah bekas repairan, bekas dicat ulang. Baut juga bekas bukaan ya, baut kap mesinnya bekas bukaan. Nah, ini di bagian strut ataupun tulangan fender kanan sama yang kiri juga sama. Jadi ini udah full repairan ya, kanan kiri, terutama di bagian depan. Ya, ini bagian depan, kiri, kanan. Nah, itu udah full sama, udah repairan, udah dicat ulang. Di bagian kompresor AC juga terlihat bocor ya, kompresornya bocor, rembes. Jadi ini untuk kompresor itu tidak dingin. Kalau bocor begini tidak dingin. Di bagian tulangan untuk bagian pilar A masih tergolong aman ya. Kita lihat di bagian dalam, untuk di bagian kolong jok, wow, ini sangat karatnya udah parah banget. Ini di bagian kolong jok, kita juga dibuka di bagian karpet ataupun lantai flooringnya, kita buka juga. Kita cek di bagian, waduh, sangat ini lumpurnya banyak sekali. Bekas lumpurnya banyak banget, karat, bukan sangat di bagian lekter juga sama karat ya, ataupun pematik api ya, itu udah karat. Di bagian balik dashboard juga itu ya, besi-besinya itu udah karatan. Kita lanjut di bagian pilar C ya. Di pilar C bagian kiri ada sedikit keriting di bagian ujungnya ataupun bagian bibirnya, tapi oke, masih tergolong normal, kelingan pabrikan masih ada ya, jadi belum ada rubahan.
Untuk di pilar-pilar sih masih tergolong aman. Kita cek di bagian ketebalan cat. Ini untuk bagian pintu belakang kiri ya, ini udah bekas repaint ya. Ketebalan cat di 0,13 ya. Untuk di bagian ruang dongkrak, lumpurnya banyak banget. Ini sengaja ditutupin pakai pilok, tujuannya mungkin agar samar ya. Tapi tetap aja yang namanya bekas air, kudapan air, lumpur tidak bisa dihilangkan. Terus di bagian end panel juga ini udah korosi ya. Di bagian end panelnya korosi, tapi belum tergolong kopos, belum. Ini masih korosi bekas air. Nah, ini kita lihat di ruang dalamnya. Untuk plafonnya masih lumayan. Nah, ini di bagian lantai belakang kanan ya. Ini full, ini bekas karat total, terus dipelingkut. Debu juga sebagian tuh masih nempel, debu ataupun lumpur kering tuh ya. Lihat. Ini parah. Mobil gini amat ya, 2018. Ini kemungkinan indikasinya begini, ini mobil bekas terjun kali. Jadi untuk ininya, untuk efek insidennya hanya di bagian depannya aja, kiri kanan aman, belakang aman, di depan aja full ini. Terus sama di kolongan juga, ini di kolongan full karat, udah di pelingkutnya. Ini murni, ini bekas nyemplung, kemungkinan besar nyemplung. Terus sama di bagian downstairs juga udah grepes, bocel-bocel ya. 2018, tapi aduh kondisinya sangat-sangat begini amat ya. Ini di bagian kolong jok kanan kemudi ya. Wow. Ini sangat-sangat karatnya tebal sekali teman-teman. Untuk di area pedal juga sama karat. Untuk di bagian soket-soket juga pada karat. Lumpurnya ataupun debu keringnya masih pada nempel tuh, sama di plat-plat juga karatnya udah menguning gitu ya. Ini maticnya sudah bermasalah ya. Jadi kalau kita mau perpindahan dari P ke R, sebaliknya ke N ke D dan seterusnya. Jadi untuk ininya itu, knocknya itu udah nggak bisa ya otomatisnya. Jadi kita harus dicolok secara manual, colok baru pindah. Kalau misalkan dari tuh, kalau dari D ke N ke R bisa, tapi kalau sebaliknya, kalau kita udah posisi ke P mau balik lagi ke R nggak bisa nih. Kita harus dua tangan sambil mijit ini sambil nyolok ini, agak ribet juga sih ya. Jadi agak ribet ya, jadi mesti dua tangan sambil pencet knock ini, nah sambil nyolok ini juga sambil tekan gitu ya. Maticnya bermasalah itu. Untuk di suhu AC nya 22,2 2,3. Dari tadi ini nggak mau turun-turun ini. Ini kompresornya kalau dilihat dari depan sih kompresornya itu udah bocor. Ini juga cuma ada blower doang tuh, padahal ini udah di onin ya tuh, cuman blower doang. Jadi kalau untuk inspeksinya sudah selesai ya, dari beberapa temuan sudah diinfokan ke customer ataupun ke konsumen gua. Jadi beberapa temuannya itu diantaranya adalah mobil bekas tabrak, bekas banjir juga, di bekas banjir sama matic juga bermasalah ya. Jadi dari video yang durasinya lumayan panjang ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kalian semua, terutama gua juga sambil berjalan sambil menemukan yang unik-unik di video ini kan. Jadi mobil lumayan PR-nya, banjir, tabrak, matic, mesin juga kasar ya. Jadi itu aja dari inti video ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian juga, buat semuanya bisa bermanfaat. Jadi kalau yang namanya mau transaksi, kita ya minimal kita harus cek and recheck dulu ya.